to Super Youth. Kita kedatangan Christian Bong, seorang konten kreator, founder Indo Musikgram, dan juga seorang produser musik. Salah satu karyanya yang terbaru dan berhasil trending adalah Rewind Indonesia 2023. Mau tahu cerita selengkapnya dan cerita-cerita inspirasi lainnya? Stay tune ya. Teman-teman suka sekali membuli aku di sekolah, Kak. Hal itu membuat aku merasa depresi dan ingin bunuh diri. Aku nggak tahu harus berbuat apa dan aku juga nggak tahu apa penyebab mereka membuli aku, Kak. Kenapa dunia ini begitu keras terhadapku ya, Kak? Pemikiran suicidal atau keinginan untuk bunuh diri itu memang nggak ada di setiap orang. Atau dari tidak ada jadi ada karena trigger tertentu. Kalau tadi kamu bilang gak tahu karena apa, aku pun gak tahu karena apa. Karena yang paling tahu karena apa pasti kamu sendiri. Tapi yang pasti kalau kamu berpikir bunuh diri itu adalah solusi, itu enggak. Orang-orang terdekatku ada yang bunuh diri dan apakah selesai? Tidak. Duka yang ditinggalkan di keluarga begitu dalam, duka yang ditinggalkan oleh orang yang sayang sama kamu begitu dalam dan tidak akan pernah bisa diobatin. Dan pesan dari aku cuma satu, apakah kamu mau melihat atau mengetahui bahwa orang yang kamu sayang itu merasakan duka yang begitu dalam yang bahkan tidak ada obatnya itu? Carilah pertolongan, carilah konsultasi, karena kalau kamu sudah bisa berpikir bahwa kamu mau bunuh diri, jalan satu-satunya adalah carilah pertolongan terhadap orang yang kamu percaya. Tetap yakin aja bahwa Tuhan itu mengirimkan orang-orang ke hidup kita dengan alasan. Ada yang membenci kita, ada yang menyayangi kita. Carilah yang menyayangi kita. Hai, aku Christian Bong, sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas dan khawatir akan masa depan. Aku juga mengalami proses yang sulit dan menyakitkan yang gak mudah juga. Aku mau ajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kalian. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu. Galatia Gea, seorang runner-up model cantik jebolan kompetisi Indonesia Next Top Model, akan cerita kalau ia pernah mengalami depresi karena dibully hingga mau bunuh diri. Tapi kenapa ya? Yuk kita tonton kisah lengkapnya berikut ini. Setelah selesai dari model tuh kan sebenarnya aku keadaannya tuh hancur banget. Pulang dalam keadaan benar-benar hatiku hancur banget. Aku nggak dapat apa-apa, aku dipermaluin satu Indonesia. Pas aku pulang, aku harus ngaku tabungan aku tuh sebenarnya minus. Aku kena masalah depresi. Aku sebenarnya udah nggak kuat banget. Model sih sebenarnya lah pekerjaan yang sangat diskriminatif ya guys. Kok bisa? Kalau untuk model catwalk itu memang ada requirement tingginya. Kalau untuk perempuan 170 sampai 175 sekarang minimal. Ya. Kalau untuk laki-laki itu minimal. Kalau untuk laki-laki 180. Terus belum lama ini kan aku akhirnya ikut Indonesia Next Top Model. Berangkat setelah melalui banyak sekali kegagalan dari audisi. Alasannya ikut apa itu waktu itu pertama? Tiba-tiba kayak mau ikut model gitu. Karena sebenarnya dari acara yang sebelumnya itu aku pernah ikut Jakarta Fashion Week Icon. Di situ aku pernah sangat kecewa. Aku udah nyoba 5 tahun dan berpikir kayak inilah tahunnya gue ya guys, menjadi ikonnya, gue juara 1. Aku tuh ikut lomba dari umur 15 tahun gak pernah menang. Sama sekali gak pernah menang. Even sampai sekarang ya gak pernah juara 1. Makanya gue mikir kayak kenapa sih susah banget buat gue untuk menempuh juara 1 tuh kenapa? Banyak drama juga gak sih kamu? Di X Factor? Iya. Atau emang kayak I don't care? Antara aku yang I don't care kayak gitu, aku yang aku terlalu cuek kayaknya mungkin ya. Ya mungkin. Gue mikir kan kayak ya udahlah ini harapan terakhir gue untuk bisa menjadi model waktu itu pikirannya. Dan itu the most acara yang nggak bisa gue lupain dalam seumur hidup gue lah. Tapi itu kayak lebih mengerikan daripada X Factor sih menurut. Mengerikan banget. Orang bayangin gak sih kayak
kita disuruh berantem terus tiap harinya, terus kayak berantemnya tuh real ya. Jadi kalau misalnya contoh lu sama gue musuhan nih, ya kan, kita tuh bisa ngomong-ngomongan bacot-bacotan depan muka kayak gini, dan ada banyak CCTV, ada banyak TV. Setelah selesai dari model tuh kan sebenarnya aku keadaannya tuh hancur banget. Itu kan pemenangnya teman aku, Ilen. Dia dinobatkan pemenang, dapat mobil, dapat uang. Aku tuh pulang dalam keadaan benar-benar hatiku hancur banget. Satu Indonesia tahu aku diomelin oleh orang tuaku. Di saat panggung yang sama juga dikasih tahu fisik aku dihina lah dalam satu tayangan TV itu. Di situ ada sempat aku ingat banget Natal tuh tahun 2021. Engkong aku tuh ternyata ada operasi ring jantung. Di situ dia sempat kayak ngasih ketawa-ketawa gitu loh, ngomong ya ntar pulang ya Engkong nungguin. Tapi ternyata kayak pas di malam final itu tuh aku masih nggak bisa ngelupain gitu loh, karena pas di panggung final tuh mamiku ngomong kamu jangan nangis ya gitu. Aku nanya kenapa, karena aku tahu waktu itu aku nggak bakal menang gitu. Aku tahu harusnya aku tuh udah pulang, mana aku jadi juara 3. Terus tiba-tiba dia ngomong katanya Engkong tuh koma tapi Engkong tuh nungguin kamu katanya, jadi kamu pulang ya hari ini. Kayak satu Indonesia tuh tahu keadaan seperti itu. Kayak aku sebenarnya udah nggak kuat banget di final itu. Aku ngerasa kayak Tuhan kayak masa aku tuh udah diuji sampai segitu panjangnya. Aku bilang aku nggak dapat apa-apa, aku dipermaluin satu Indonesia. Aku bilang keluargaku tuh sampai ada masalah kayak gitu. Aku bilang kenapa di saat orang lain menang lomba mereka dapat satu hal yang luar biasa, aku tuh masih diuji sampai segitunya. Aku sempat aku sempat kecewa sebenarnya di waktu itu. Aku sempat kecewa, terus aku masih pas aku pulang aku harus ngaku tabungan aku tuh sebenarnya minus. Aku nggak punya uang sama sekali. Ternyata hidup aku tuh tidak semudah seperti apa yang orang pikirkan. Orang kan selama ini punya julukan buat aku tuh dari TV adalah kamu adalah perempuan hoki. Kamu nggak punya skill. Aku kena masalah depresi, terus job juga banyak yang hilang, banyak yang cancel gara-gara masalah COVID. Aku sempat pengen bunuh diri karena istilahnya udah sering dimaki-maki sama orang fashion. Sering dibilang kayak nggak pantas gitu ya? Ya banyak juga yang ngomong kayak kamu tuh mirip kayak model Asian Next Top Model yang gendut, yang gila sekarang, yang apa segala macam. Padahal sebenarnya dalam hati aku tuh kayak gue usaha banget loh guys gitu kan. Aku sering banget kena depresi. Kalau misalnya ada barang tuh selalu aku lempar, selalu aku apa. Jadi kayak hidup tuh udah nggak ada damai sejahtera selama 1 tahun itu. Tapi despite of that aku ngerasa dalam 1 tahun itu bener-bener hancur, bener-bener lupa, jarang pelayanan, jarang ke gereja. Aku balik lagi ke gereja aku, akhirnya didoain, aku juga bingung posisinya. Jadi aku buru-buru balik sama Tuhan, aku berlutut, aku nangis, aku bilang sama Tuhan ya, ampuni kalau misalnya seandainya aku sombong, aku suka lupa diri, terus kayak misalnya aku sering nggak rajin sama Tuhan. Di situ tuh aku dikasih perumpamaan. Jadi sebelum aku ikut di NTM itu ibarat iman itu adalah seperti biji sesawi yang ditabur di ladang, hari ini ada, besok bisa diambil oleh burung atau misalkan bisa hilang. Nah dalam 1 tahun itu tuh aku dikasih lihat kalau iman aku tuh habis. Tapi ya puji Tuhan aku terkenal sekarang bukan karena modelnya lagi sekarang, tapi karena memberikan inovasi. Gimana sih cara pertama kali kamu proses dalam mengenal Yesus? Awalnya kan katanya agak ya udahlah dari orang tua gitu kan, nggak terlalu diambil hati oleh pribadi. Kalau misalkan dari kamu sendiri nih mengenalnya tuh seperti apa? Pertama kali percaya itu SMP. Nah itu percaya pertama kali di situ. Oh ternyata ada ya ini gitu. Terus cuma aku tetap menolak untuk ke arah ke situ karena aku masih pengen have fun sama hidupku. Tapi tobatnya yang benar-benar itu tahun 2018. Terus ya dari situ mulai membangun pelan-pelan proses menjadi manusia yang lebih baik. Oke deh. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sih ceritanya agak crazy ya sebenarnya. Aku awalnya bukan orang Kristen. Aku lebih suka mendengarkan. Jadi setelah aku SMA itu aku sempat dapat mimpi. Mimpinya tuh lumayan serem. Aku tuh nanya, aku pergi ke vihara, aku pergi ke masjid, aku pergi kemana-mana itu tanpa sepengetahuan orang tua aku. Aku nanya, istilahnya kayak kalau Tuhan itu hidup kasih tahu aku harus menyembah Tuhan yang mana. Karena Tuhan itu banyak. Ya SMA kelas 2 tiba-tiba dimimpiin. Aku tuh kayak masuk neraka gitu loh di mimpi aku tuh. Jadi kayak aku dirantai, terus tiba-tiba kayak ada iblis gitu besar dan tiba-tiba dibawa kayak salib terbalik gede banget.
Dan ada suara di situ ngomongnya, Gea, kenapa kamu nggak menjawab panggilan aku? Terus aku nanya, aku siapa? Dia nanya kan, aku ini Tuhan Yesus. Dia ngomong, aku ini Tuhan Yesus yang punya sorga dan neraka. Dia ngomong gitu. Kamu harus melayani aku. Aku tuh dikasih tawaran kayak gitu waktu aku even sebelum 17 tahun sih posisinya. Jadi posisinya aku kayak kaget, ya kan? Ya iyalah, aku langsung teriak ke orang tuaku dan di saat yang sama ya udahlah aku pergi ke gereja waktu itu. Setelah kamu mimpi ini? Setelah aku mimpi itu aku pergi ke gereja. Jadi makanya dari situ tuh aku percaya bahwa firman itu hidup. Jadi Alvin, setelah kamu dinobatkan sebagai pemenang X Factor season 3 ya, ada gak sih hubungan kamu dengan Tuhan yang berubah setelah kamu dapet fame, setelah kamu sekarang kan tersorot-sorot banget, orang banyak yang kenal kamu? Kalau aku sih cuma lebih dengar suara, kamu waktunya udah lebih serius lagi sama aku, gitu doang. Kegiatan-kegiatan sehari-harinya tuh gimana aja nih? Kadang waktuku buat Tuhan itu lebih berkurang karena kesibukan-kesibukan itu. Berasa ya? Kadang lupa. Cuma kayak aku sudah prinsip, aku tidak mungkin melupakan Tuhan. Jadi pasti cepat-cepat balik. Karena aku udah tahu siapa yang mengangkat aku, jadi kayak aku gitu sih. Oke, berarti setelah semua perjalananmu itu, ada nggak ayat yang kayak menguatkan kamu gitu? Jadi saat aku meninggalkan Tuhan, aku punya masalah, aku dibalikin lagi sama satu ayat dan aku percaya bahwa Tuhan itu selalu ada. Maksudnya kayak menjadi tempat untuk kembali, mau kita udah melakukan salah bagaimanapun juga. Jadi ini ngena banget sih ayatnya, dia Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sih yang paling penting. Jadi mau kita ngejar fame, mau kita ngejar uang, mau kita punya masalah karir, studi, kita harus mencari Tuhan dulu, baru setelah itu Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Jadi rangkuman dari journey aku adalah selama ini 10 tahun aku udah usaha pakai kekuatan aku sendiri, usaha audisi, usaha apapun. Aku gak akan kayak bisa menang mau sebagaimanapun aku caranya, karena aku tahu bahwa itu tuh hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Jadi yang paling penting adalah kita harus mencari dulu Tuhan dan kebenarannya, baru setelah itu ya apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan sebenarnya. Itu sih inti dari semua rangkumannya. Penampilan fisik aku kayak kurang kali, karena aku dulu kayak ya berat badannya lumayan lah sama yang lain-lain gitu. Terus suatu hari aku tiba-tiba dengar dari orang, terus dia katain aku nih kayak, oh si Hana itu pendek, gendut sama hitam. Itu sampai sekarang sih kayak kena gitu. Jadi lebih ke verbal bullying kali. Verbal bullying yang bikin insecure gitu gak sih? Bikin mentalnya kayak down gitu kan. Kamu gak sendirian, Super Youth selalu ada buat kamu. Jika saat ini kamu butuh teman, sahabat untuk berbagi cerita, kamu langsung kontak nomor di bawah ini ya. Karena kita mau hadir untuk nguatin kamu dan berdoa untuk setiap masalah yang lagi kamu alamin. Boy William, seorang host dan konten kreator ini ternyata pernah mengalami sakit hati karena ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Dia marah, kesal, bahkan nangis sama Tuhan dan gak ngerti kenapa harus mengalami hal tersebut. Yuk kita tonton kisah lengkapnya berikut ini. Real heartbreak for me adalah ketika I lost my brother. Jadi aku 3 bersaudara yang di tengah meninggal gara-gara kecelakaan motor. I'm so sorry for that. No, that's okay. Ini sekitar kayak 4 tahun yang lalu. Dan aku sama dia tuh very close, bro. Jadi like we were very very close. Udah kayak twins. We grew up together. Kalau kita jalan-jalan kemana-mana, we share a room. Ya kan, kalau misalkan keluar negeri atau apa kan kita kan roommates. Jadi cerita sama dia, main sama dia, bandel-bandel sama dia, semua sama dia. Terus Tuhan had to just take him away from me, dan saat itu secara tiba-tiba. Jadi bukan yang orang sakit terus kita prepare for the worst gitu. Ini secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, poof, God took him away. Jadi that was a very big heartbreak. Herman udah happy di surga. Herman yang tenang di sana. Tungguin, nanti aku nyusul. Bukan hanya Tuhan gitu, why? Why him? Masih muda gitu. That was a heartbreak. Terus how do you like, kan pasti ada aja your emotions. Cara luapin your emotion tuh kayak, is there anything? Yeah. You know they say men don't cry, right? Yeah. Tapi sometimes you have to cry it out. Yes, yeah, I agree. Iya kan?
ada saat dimana you are alone. Ya. Dan lo harus nangisin aja bro, lo harus nangisin, lo harus mau marah, mau unek-unek, lo keluarin semuanya biar lo tenang dan lo bisa mikir lebih jernih lagi. You know, and I pray. Awal-awal I didn't want to pray, karena why gitu, why you take my brother away? Nggak ngerti. Pasti ada gitu. rasa keselnya juga. Kesel dong, kesel kayak nggak ngerti, kita nggak ngerti tujuannya apa, ya kan? Terus lama-lama ya udah pray aja untuk ketenangan, biar damai, and then everything is all good now. Jadi brother, seperti apa peranan Yesus brother? For brother secara pribadi? Big ya? Big. He's like my friend. Yes. He's my friend, lebih kayak my friend. Like every day aku kerja atau every day aku ngapain aja, aku selalu merasa ditemenin, ada yang nemenin. Dan apapun masalah yang aku hadapin, ada yang nge-backup. Meskipun as a friend kadang-kadang kita kesel. You know, kayak yang tadi my brother diambil gitu aja. Aku kesel gitu sama Tuhan Yesus. Like, why bro? Tuhan, why? Gitu. Cuman selalu aku tahu bahwa dia ada, apa sih? He always wants the best for us, ya kan? Jadi enak gitu kalau kita kemana-mana merasa bahwa ada Tuhan Yesus. It feels good, you know, it just feels good. Meskipun kita nggak bisa ngelihat dia ya, tapi it feels good to know bahwa ada orang yang nge-back up kita. Hai, aku Christian Bong. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan. Aku juga mengalami proses yang sulit dan menyakitkan yang gak mudah juga. Aku mau ajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kalian. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu. Pada tahun 2014, sebuah ide muncul. Sebuah akun di media sosial lahir. Datang tiba-tiba, mau tak mau. Yo, this is Chandra Leo and Christian Bong collaboration. Sobat Musik, masih sama gue Christian Bong di Indo Musik. Dari SMP memang udah ketertarikan musiknya tuh kenceng gitu. Jadi memang udah pengen di musik aja gitu. Dan waktu SMA makin dengan ikut lomba band, ikut idol-idolan di sekolah dulu juga ada gitu, ikut gitu ya. Jadi memang dorongan untuk kepengen lebih dalam lagi di musik itu tuh terlalu kuat gitu loh. Makanya kenapa kuliahnya pun musik. Jadi dulu tuh nyoba semuanya. Les pertama itu les keyboard elektrik, les kedua itu gitar klasik, les ketiga itu vokal pop, kuliah musik di komposisi. Jadi nyoba semuanya. Bahkan di dalam kuliah sendiri saya ngambil kelas teknik recording, saya ngambil kelas orkestrasi, saya ngambil kelas vokal klasik. Jadi cara saya mencintai musik itu adalah dengan mempelajari lebih dari satu. Ya 2009 mau ambil kuliah musik. UPH lagi, mahal kan. Ya gak pasti aja, gak pasti lah. Maksudnya apa sih, mau kerja apa sih di musik? Statement mama saat itu adalah musik itu bukan profesi yang membutuhkan sarjana. Jadi memang sampai detik ini pun masih berjalan ya. Kita kalau kerja sama orang yang ahli musik gitu, jarang lah kita nanya sarjana apa lu, master apa lu, profesor apa lu, jarang. Karena orang Indonesia terutama masih sangat mengandalkan rasa lah. Bahwa feelingnya enak. Kayak misalnya lu mau pesan lagu sama Mas Yovie Widianto ya, mana mungkin berani nanya, Mas sarjananya apa Mas? Dikeplak kan sama dia. Ya Yovie Widianto ya kita ngelihat dari track record lah. 1 miliar stream di Spotify. Siapa yang berani nanya sarjana dia apa? Ya itu kultur yang terbentuk kan di sini kan. Jadi memang waktu itu mungkin mama saya berpikir ngapain kuliah musik gitu loh. Ya
Ya tapi itu dah kalah lah dia sama papa, jadi ya terjadilah saya waktu itu memilih musik. Kau bermasalah jiwa, aku berada di layar jodoh, akal-akalan neraka kita bersama. Menjadikan mendalami hal yang kita suka itu sebagai sebuah rutinitas. Itu yang sulit. Jadi tempat kami, kan kantor Indo Musikgram ini nyewa di sebuah rumah ya. Jadi di dalam rumahnya itu pemiliknya punya anak yang umurnya 11 tahun. Saya witness secara langsung. Anak itu diajarin dari nol main catur sama les drum. Biasa kalau les drum tuh yang kita tahu tuh seminggu berapa kali? Les ya, bukan latihan di rumah ya. Ini anak lesnya tiap hari. Selain karena memang rumahnya besar dan memang gurunya adalah pamannya dia sendiri. Tapi intinya lesnya tiap hari. Lalu dia belajar catur. Belajarnya berapa hari? Seminggu? 7 hari. Senin sampai Minggu. Belajar ya, bukan main. Dan akhirnya sekarang kalau lihat di YouTube, dia berapa kali bikin cover drum gitu ya. Itu udah bagus banget. Buat anak seumuran dia bagus banget. Dan untuk main catur pun saya gak tahu karena saya gak main catur. Tapi dia udah sampai ikut kejuaraan di angkatan dia dan berapa kali ada di top 10 gitu ya. Itu anak umur 11 tahun. Jadi ketika kita memasukkan sebuah pendalaman hobi atau pendalaman materi menjadi rutinitas, kayak yang saya lakukan adalah waktu pas dulu saya ngulik tiap hari di Indo Musikgram, yang ngulik talent, ngulik sosial media, ngulik tren industri musik. Lalu sebagai musisi saya ngulik digital audio workstation, saya ngulik instrumen, saya ngulik lagu-lagu kemarin, hari ini, dan masa depan. Jadi ketika kita masukin itu ke dalam rundown hidup kita, kan kita dikasih Tuhan cuma 24 jam ya. Sepertiganya tidur. Or maybe kita tidurnya lebih kurang atau lebih banyak. Berarti kita cuma punya 2/3 alias 16 jam. 16 jam itu kalau kita masukin rundown, kan bisa tuh kita atur. Kita mau berapa jam sih dalam sehari ngulik. Nah kalau kita bisa konsisten untuk benar-benar ngulik, ya suatu hari buahnya akan, suatu hari anggap aja kamu kayak pohon. Suatu hari berbuah, suatu hari buahnya matang, entah buahnya akan jatuh atau buahnya dipetik sama orang lain. Tapi dua-duanya baik, karena buah yang jatuh pun bisa dimakan kan. Buat saya pribadi, sebagai orang Kristen itu saya menyadari bahwa itu adalah nama besar yang akan selalu saya ingat. Saya percaya bahwa dia adalah Redeemer. Jesus the Redeemer. Lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Disalib karena untuk menebus dosa manusia dan memang harus mati karenanya. Dan saya tahu juga sebagai orang Kristen, saya setiap tahun menselebrasi kelahirannya, memperingati kematiannya, dan menselebrasi passingnya juga ketika Paskah. Jadi memang saya juga sadar bahwa pesan itu, apalagi nama saya Christian ya. Kalau saya lihat dari arti gitu ya, pengikut Kristus. Berat tuh. Jadi waktu pas saya tanya sama orang tua kan, emang lu seberapa dalamnya sama agama apa kekristenan waktu ngasih nama ini? Ya enggak juga. Karena memang waktu itu mau ngasih nama itu dan ya udah gitu kan. Ya saya pernah ngelewatin menjadi putra altar, belajar tentang Yesus. Saya pernah kuliah di UPH juga, itu kan kampus Kristen ya. Ada kelas yang namanya Kristologi bahkan. Kristologi itu mempelajari lebih dalam tentang Kristus, bahkan lebih ke perjanjian lama. Jalan hidup saya memang udah harus begini, bahwa nama saya Christian. Ayat yang
Bahkan sampai saya pernah membuat karya orkestra. Itu adalah Anak Domba Allah. Sebenarnya spesifiknya sih ada banyak ya disebut Anak Domba Allah, tapi mungkin Yohanes 1:29. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kalau di bagian sakramen Ekaristi di Katolik itu kan ada Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi saya entah kenapa merasa bagian itu adalah bagian terkusyuk yang bisa saya rasakan ketika disebut. Dan karena saking kusyuknya bagian itu menurut saya, tahun 2013 saya pernah membuat karya musik orkestra yang melibatkan kur anak, kur dewasa, dan orkestra chamber. Di mana saya membuat recite dari verse itu diulang-ulang. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Itu adalah wujud termanusia yang bisa kita lakukan sebagai manusia, yaitu berharap salvation kepada Tuhan. Kalau Yohanes 1:29 sih kutipannya seperti ini ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Halo, saya Christian Bong. Saya di sini bukan hanya sebagai seorang public figure, tapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Super Youth. Setiap minggu kita bersama-sama mengeksplorasi kebaikan luar biasa dari Tuhan Yesus dan mendengar kesaksian yang menginspirasi, yang tidak hanya memperkaya iman kita, tapi juga memberikan harapan baru bagi banyak orang. Tapi tahukah kamu, agar Super Youth terus bisa berbagi cahaya ini dan menciptakan lebih banyak lagi kisah transformasi, kita butuh dukunganmu. Mulai dari Rp50.000, kamu bisa berkontribusi melalui e-wallet dengan scan QRIS yang ada di layarmu sekarang. Setiap rupiah yang kamu sumbangkan akan sangat berarti untuk membantu kita terus menghasilkan dampak bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Mari bersama kita terus menyebarkan kasih dan harapan. Karena bersama kita bisa membuat perbedaan yang lebih besar. Terima kasih atas dukunganmu. Sampai jumpa di episode Super Youth selanjutnya. Bagi gue Yohanes 3:6 kan, karena begitu besar kasih Allah ya kan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dan kan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa bedanya? Allah dalam kekristenan Allah yang full of love, full of compassion. Dia nggak, mohon maaf, di saat kepercayaan hanya mengutus nabinya, tapi kekristenan dia utus anaknya. Kayak bro, misalnya kayak tadi datang, yang nyambut gue bro, gitu. Atau kalau bro ke istana negara, yang nyambut langsung presiden, Pak Jokowi langsung. Bro ngerasa lebih terhormat dong, daripada yang nyambut misalnya mohon maaf security, ya kan? Jadi cara Tuhan menunjukkan betapa dia crazy in love with us, dirinya sendiri yang datang ke dunia. Dia nggak utus utusannya, dia nggak utus messengernya aja, tapi dirinya sendiri yang turun untuk menyelamatkan. So that's a different. Yang lain nggak ada Tuhannya sendiri yang turun, mati di kayu salib, ketemu sama manusia, jadi manusia, ngalamin apa yang manusia alamin. Agar nanti ketika kita berdoa, Tuhan aku disakitin, Tuhan nggak bilang gimana rasa sakit ya, Tuhan aku dikhianatin, rasa khianatin gimana sih? Tapi dia ngalamin. Wah, Super Youth, gak kerasa ya, udah 30 menit kami nemenin kalian. Dan udah saatnya kami untuk pamit. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kamu, menguatkan kamu, dan memotivasi kamu untuk terus semangat menghadapi setiap proses dan tantangan kehidupan yang sedang kamu hadapi. Kita juga mau ngingetin kalian untuk subscribe YouTube channel Super Youth, follow TikTok, Instagram, dan juga Facebook Super Youth. Supaya Super Youth bisa terus menginspirasi kamu dengan konten dan video-video inspiratif kita. Dijamin kalian gak akan nyesel deh pokoknya. Oke deh, kalau gitu kita pamit ya. Sampai jumpa minggu depan and God bless you.